kemuliaan yang paling indah yang Allah tunjukkan kepada kita dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Beliau itu hidup tidak pernah benci kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu senyum di depan sahabat dengan sejuta masalah, dengan sejuta permasalahan. Tidak pernah dilihat dari wajah Kanjeng Nabi kecuali senyum dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi beliau lahir dalam keadaan menjadi yatim. Abahnya Kanjeng Nabi apa namanya? Abdullah niki wafat, abahnya wafat. Beliau lahir, sejak lahir lihat muka bapaknya tidak pernah. Fotonya tidak ada Pak, zaman dulu tidak ada foto. Lihat mukanya orang tuanya tidak pernah. Umur 6 tahun ibunya yang namanya Aminah wafat. Kemudian beliau sejak kecil diasuh oleh kakek dan pamannya. Lalu semenjak kanak-kanak beliau hidup mandiri, mengembala kambing di Bani Sa'ad. Kemudian beliau hidup dalam keadaan sederhana. Kadang-kadang beliau makan seadanya, kadang-kadang minum air zam-zam tidak makan. Lalu Kanjeng Nabi tumbuh dewasa, beliau hidup dalam keadaan sederhana. Perlu dodolan Pak, kulaan kain sama Siti Khadijah, dijual ada di Sam, dijual ada di Basrah. Beliau jualan telaten Kanjeng Nabi, lintas negara, ekonominya sudah go internasional, lintas negara, ikut dipikul, sabar cari makan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan kehidupan yang sederhana. Belum ketika Kanjeng Nabi ngaku jadi Nabi, beliau diteror. Beliau punya anak yang namanya Ibrahim. Beliau juga punya anak yang namanya Qasim. Itu meninggal dunia kecil semuanya. Niku mari anak sudah sedih, anaknya wafat, difitnah mbek wong Arab, Muhammad mandul hingga keturunan anaknya mati kabeh. Gimana perasaan? Orang tidak punya anak itu Pak, kalau dilokno itu perasaan. Bagaimana kalau anaknya mati itu dilokno mandul, double. Gimana galaunya perasaan? Kanjeng Nabi pernah mengalami kasus, tidak pernah beliau itu mendapatkan tekanan seperti tekanan waktu di Mekah. Beliau pernah dihidoni Pak, Kanjeng Nabi dihidoni. Mari Kanjeng Nabi pernah ditempeling. Kanjeng Nabi pernah dipukul. Kanjeng Nabi pernah mukanya dilempari kotoran unta. Kanjeng Nabi pernah ketika sujud ada di Ka'bah, lalu orang-orang kafir waktu itu ngangkat isine jeruane wetenge unta iku abot, ditumpakno di gegernya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai Kanjeng Nabi mau naik tidak bisa. Siti Fatimah lari, dibersihkan kotoran dari gegernya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sambil nangis Siti Fatimah bersihkan kotoran yang ada di gegernya Kanjeng Nabi Muhammad, diperseni. Sabar Kanjeng Nabi. Tidak sampai di sana, Kanjeng Nabi pernah diusir, diboikot sama kota Mekah. Beliau waktu itu hanya makan dedaunan ada di pinggiran kota Mekah. Melihat istri yang dicintai wafat, Siti Khadijah. Lalu beliau pindah ke mana? Ke Madinah Munawwarah, masih harus menghadapi orang Yahudi. Mana beliau harus lihat pamannya wafat ada di perang Uhud, dibunuh oleh Hindun, dimakan jantungnya, kindeleng langsung. Beliau mana ketika hidup dikasih kabar cucunya yang Sayyidina Husain akan terbunuh ada di medan Karbala. Dikasih tahu kalau mantunya Sayyidina Ali juga akan terbunuh nanti. Dan beliau sudah mengatakan yang bunuh Ali adalah seburuk-buruknya manusia. Mana beliau kena fitnah keluarganya, dapat gangguan. Mana makanan seadanya, penyakit, beliau sakit, difitnah dukun, difitnah tukang sair, difitnah ini dan itu. Dalam kondisi yang seperti itu, kalau kita baca kitab, tidak pernah Kanjeng Nabi tampil dengan muka sedih. Yang ada di wajah Rasulullah adalah senyuman kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niku akhlak. Tidak pernah sambat Bu, Kanjeng Nabi ku mboten pernah sing banter. Kanjeng Nabi tidak pernah kurang ngantor. Kanjeng Nabi tidak pernah sambat itu tidak pernah. Sambat tidak pernah, mesem terus. Iku akhlak. Orang yang tidak mengikuti ini sombong hatinya. Karena dengan senyuman inilah, dengan akhlak yang indah inilah, sehinggalah umat tersentuh hatinya untuk mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sering saya katakan bahwa nikmat yang Allah kasih ini sudah cukup. Cuma yang gare nikmat kita tidak terasa nikmat karena kita terlalu banyak lihat nikmatnya orang lah. Sehingga apa yang terjadi? Kita kurang syukur. Kalau kurang syukur akhirnya kita menghalalkan segala cara. Dengan cara itulah akhirnya kita jauh dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW.